Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Roni Rahman di Matematika Channel. Ya. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung dalam bentuk pecahan. Nah, sebelum menghitung ke dalam bentuk pecahan, kita harus memahami dulu bentuk-bentuk pecahan. Pecahan ada dua bentuk, yaitu ada bentuk pecahan biasa, ada bentuk pecahan campuran. Nah, di sini nanti kita akan diberikan contoh bagaimana mengerjakan bentuk pecahan biasa dan bagaimana mengerjakan bentuk pecahan campuran. Sebelum mengerjakan itu, kita harus memahami dulu pecahan itu seperti apa sih. Nah, di sini kan saya jelaskan bagaimana apa itu pecahan ya. Perhatikan. Maksudnya pecahan biasa adalah 1/2. Nah, ini disebut pecahan biasa. Kenapa dia disebut pecahan biasa? Karena dia tidak memiliki bilangan bulat ya. Dia hanya terdiri dari pembilang dan di sini penyebut. Dia tidak memiliki bilangan bulat. Atau kenapa disebut pecahan biasa? Karena ketika dibagi dia menghasilkan bilangan dalam bentuk desimal ya. Nah, sekarang contoh pecahan campuran, misalnya 1/2. Nah, ini dikatakan pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena dia memiliki bilangan bulat di depannya ya. Artinya terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Makanya dia dikatakan pecahan campuran. Nah, setelah memahami bentuk pecahan, baru kita mencoba mengerjakan bentuk latihan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, untuk yang nomor 1, coba kita lihat ya. Ada 3/2 ditambah 1/4. Nah, dalam proses pecahan ada syarat bagaimana mengerjakan pecahan itu dengan mudah. Tidak bisa langsung kita jumlahkan, misalnya 3/2 ini ditambah dengan 1/4 langsung menghasilkan 4/6. Nah, itu salah. Misalnya 3 tambah 1 4, 2 ditambah 4 6. Nggak bisa kita buat jadi 4/6. Itu salah. Bagaimana caranya yang benar? Kita harus menyamakan dulu penyebut. Nah, dari 3/2 ditambah 1/4, kita harus tahu dulu mana penyebutnya. Ternyata untuk 3/2 penyebutnya adalah 2. Untuk 1/4 itu adalah 4 penyebutnya. Dari kedua buah pecahan ini jelas bahwa penyebutnya tidak sama. Ketika dia tidak sama, maka pecahan ini tidak akan bisa dijumlahkan karena memiliki penyebut yang berbeda. Bagaimana cara kita menyamakannya? Kita cara cepat aja, cara gampang ya. Kita lihat penyebutnya mana yang paling besar, ternyata 4. Bagaimana caranya menyamakan jadi 4 yang 2 ini? Dengan cara dikali. Coba kita kali. Sekarang 2 dikali berapa menghasilkan 4? Ya, adalah 2 kali 2. Karena penyebut kita kalikan dengan 2, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 2. Itu syaratnya. Tujuannya apa mengalikan 2? Karena kita maunya penyebutnya adalah 4. Sekarang sudah sama ya. 2 kali 2 4. 3 kali 2 6 ditambah 1/4. Ini kita di 1/4 tidak kita rubah. Kenapa? Karena penyebut yang mau kita samakan adalah 4. Jadi dia tetap, jangan dirubah. Yang dirubah adalah penyebut yang mau disamakan ya.
Ketika penyebut sudah sama, maka pecahan ini bisa dijumlahkan. Perhatikan, berarti menjadi 6 ditambah 1 per 4. Kenapa 4-nya jadi 1 saja? Karena penyebutnya sudah sama. Boleh kita ambil langsung menjadi 1 saja. Sama dengan hasilnya menjadi 7 per 4. Nah, inilah hasilnya di dalam bentuk pecahan biasa, ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah bentuk pecahan campuran, ya, bentuk pecahan campuran. Perhatikan cara pengerjaannya, ya. 1/5/3 ditambah 1/4. Nah, sebelum mengerjakan pecahan campuran ini, kita harus merubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Perhatikan, ya. Ini ada penyebut, ada bilangan bulatnya, ada pembilangnya. Caranya bagaimana merubahnya menjadi pecahan biasa? Coba. Caranya adalah 3 dikali 1, ini dikali, ya, ke sini. Kemudian hasil perkaliannya dijumlahkan dengan pembilang, ya. Kesininya dijumlahkan. 3 dikali 1 3 ditambah dengan 5 menghasilkan 8. Maka hasilnya adalah 8/3. Kemudian ditambah lanjutannya, karena cara kerjanya sama. Berarti 4 dikali 2 hasilnya 8 ditambah 1 menghasilkan 9/4. Nah, setelah ini bisa dijumlahkan, tapi kita lihat lagi penyebutnya seperti pada soal nomor 1 tadi. Perhatikan, di sini penyebutnya 3, di sini penyebutnya 4. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan, teman-teman. Jadi cara menjumlahkannya bagaimana? Kita samakan lagi penyebutnya. 3 ini 4. Bagaimana cara cepatnya? Berarti kita harus mencari, bisa juga dalam bentuk kelipatan. Kalau tadi ini cepatnya tinggal samakan salah satu. Kalau ini tidak bisa. Kalau ini kita buat kali 2, maka hasilnya 6. Nggak sama dengan 4. Berarti kita cari bentuk kelipatan atau nanti menggunakan KPK. Bisa juga nanti menggunakan kali silang. Nah, yang saya ambil di sini contoh, kita ambil yang gampang dulu ya, teman-teman. Misalnya 3, ya. Perhatikan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Belum sama kan? Ditambah 3 sama dengan 9. Ditambah 3 sama dengan 12. Kemudian 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ditambah 4 sama dengan 12. Nah, sekarang ketemu kesamaannya pada angka 12. Berarti kedua penyebut ini bisa kita buat menjadi 12. Nah, coba. Sekarang ini menjadi 12. Ya. Sini menjadi 12 tambah. Berapa 3 dikali berapa menghasilkan 12? Berarti 3 kali 4. Nah, berarti yang di atas juga dikali 4. Nah, seperti itu ya. 3 kali 4 12. Berarti di atas juga dibuat 8 kali 4. Berapa 8 kali 4? 32. Nah, kemudian di sini untuk menghasilkan 12 berapa? 4 kali 3. Berarti di sini juga dikali 3. Berapa 9 kali 3? 27 ya. 27. Nah,
Setelah penyebutnya sama, baru bisa dijumlahkan. Kita buat lagi jadi satu saja penyebutnya. Berarti 32 ditambah 27, hasilnya adalah 59 per 12. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Nah, dari soal ini terlihat bahwa soalnya masih bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dengan proses pembagian. Artinya kita membuat bilangan pecahan ini menjadi pecahan campuran. Karena ini masih belum sederhana. Jadi kita rubah dia menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita hitung begini, seperti ini ya. 59 dibagi dengan 12. Sekarang 59 bagi 12 berapa? Ayo, kita coba. Kalau dia 5 berarti lebih ya, berarti 4. Sini 48. Ini hasilnya 1. 9 kurang 8, ini hasilnya 1. Nah, sekarang dia kekeliruan sedikit ya. Di sininya yang 12, sisanya taruh di atas. Di sini pembaginya taruh di bawah. Mohon maaf, keliru ya. Nah, inilah hasil dari pecahan campuran. Nah, ini baru yang dikatakan dalam bentuk sederhana. Karena biasanya di dalam soal-soal SD itu selalu diminta ke dalam bentuk soal sederhana. Kalau begini masih belum sempurna. Jawabannya benar, tapi belum sempurna. Yang paling tepat adalah seperti ini, ke dalam bentuk pecahan campuran. Tinggal kalian bagi seperti cara yang saya jelaskan tadi. Hasilnya taruh di depan, sisanya taruh di atas, pembaginya taruh di bawah. Maka didapatlah pecahan campuran dari hasil penjumlahan pencampuran pada nomor 2. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lagi pada soal nomor 3. Perhatikan ya, teman-teman. Di sini ada 2/3/4 ditambah 3/1/5 ya. Di sini nanti akan saya coba jelaskan dengan cara mengali silang ya. Artinya tidak menggunakan kelipatan. Kita coba dengan cara mengali silang. Perhatikan. Nah, langsung saja dari soalnya kita buat menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 8 ditambah 3 berarti menghasilkan 11 per 4. Di sini 5 dikali 3 15 ditambah 1 16 per 5. Nah, di sini ya penyebutnya berbeda ya. Caranya kita coba dengan menggunakan kali silang ya, biar ada beberapa cara gitu. Caranya tidak menghitungkan kelipatan kayak seperti ini tadi, tapi kita dengan cara menggunakan kali silang. Perhatikan, tinggal kita buat kali silang. 4 kali 5 ini dikali berapa? Menghasilkan 20. Langsung kita buat satu garis saja pecahannya ya, karena kita sudah mengalihkan silang. Sekarang kita isi di depannya berapa, yang di belakang berapa. Dari mana caranya? Tinggal mengalihkan 11 dikali 5. Nah, ini 11 dikali 5 taruh depan, menghasilkan 55. Sekarang sini 4 dikali 16 taruh nanti di belakang. Berapa 4 kali 16? 64. Kita lihat operasinya penjumlahan. Nah, seperti ini cara cepatnya ya. Coba lihat, hitung.
berapa? 55 ditambah 64 berapa? 119. Dibagilah dengan 20 seperti itu. Nah, tetapi ini masih dalam bentuk pecahan biasa, di mana pembilangnya masih sangat besar sekali. Artinya ini masih bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Coba perhatikan di bawah. Sama seperti ini tadi, ya. Kita coba. 119 dibagi dengan 20. Anak-anak sudah bisa membagi kan? Sekarang 20 dikali berapa? Hasilnya mendekati 119. Dikali 6 itu lebih, berarti dikali 5. Hasilnya 100. Kita kurang, ya. Coba 9 1 habis. Sekarang sisanya 19 dibagi 20 nggak bisa. Oh, sudah, berarti cukup sampai di sini. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti sudah bisa kita dapatkan yaitu pecahan campurannya seperti apa. Ini tadi hasil, ya. Hasil. Ini adalah sisa. Ini adalah pembagi atau pembilang, ya. Hasilnya taruh depan, sisanya taruh di atas, pembaginya taruh di bawah. Nah, di sini tidak bisa lagi disederhanakan, jadi cukup sampai sini saja. Nah, sekarang latihan kita sudah kita selesai kerjakan dari 3 soal tersebut. Demikian paparan dari saya. Jangan lupa dukung terus channel saya ya, Roni Channel Matematika. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang belajar di kelas 4, 5, dan 6. Terima kasih. Assalamualaikum.